Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk semua pejuang YouTuber di Indonesia, terutama untuk komunitas Satu Tujuan dan Next Level ya. Jadi ada lagi satu komunitas baru, nanti kami akan lebih perjelas, yaitu komunitas YouTube Next Level ya. Oke teman-teman semua, pada hari ini saya ingin berbagi sebuah kisah motivasi dan inspirasi buat teman-teman semua. Semoga bermanfaat ya. Tapi sebelumnya, buat yang baru pertama kali melihat channel ini channel saya adalah Fei Hoki Channel ya. Tolong dibantu subscribe, ya, like dan komentar, juga share ya. Nah, saya doakan buat teman-teman yang baik hati yang sudah mau subscribe, like, komen dan share ya. Semoga bertambah sukses ya, dimudahkan rezekinya, sehat selalu. Amin ya. Oke. Nah, kita akan segera mulai sebentar lagi setelah ini. Oke, teman-teman semua, saya akan mulai dengan motivasi. Hari ini temanya adalah bahwa sukses dan gagal itu tanggung jawab kita sendiri. Oke, nah saya akan cerita sebuah kisah begini. Di sebuah komplek perumahan ya, ada dua tetangga yang rumahnya itu kebetulan saling berdekatan, bahkan berhadapan ya. Jadi tetangganya itu berseberangan, ada dua orang, satu seperti saya Mas Bejo ya, satu lagi si Pulan. Nah, suatu hari ada tukang jualan pohon buah ya. Jadi ada tukang yang suka jual tanaman itu menjual bibit pohon mangga. Nah, si Mas Bejo ini tertarik, lalu dia panggil, "Pak, sini Pak, itu pohon apa?" "Pohon mangga," katanya. "Oke, bagus gak nih bibitnya?" "Bagus." "Oke, saya mau deh, saya akan tanam pohon mangga ini di halaman rumah saya. Kebetulan ada tempat kosong." Nggak berapa lama si Pulan ini melihat, dan dia juga berminat untuk hal yang sama dengan Mas Bejo itu. Dia juga ingin beli pohon mangga yang masih kecil untuk ditanam di depan rumahnya. Singkat kata, jadi Mas Bejo ini dengan Bang Pulan ini sama-sama menanam satu buah pohon mangga di halaman rumah mereka. Ya. Hari demi hari berlalu, kemudian tak terasa beberapa bulan kemudian pohon mangga yang di Mas Bejo ini mulai tinggi ya, mulai tinggi, bahkan sudah ada mulai bunga-bunga yang akan berbuah ya. Nah, sementara Bang Pulan yang juga menanam pohon mangga pada hari yang sama, ada suatu perbedaan dengan Mas Bejo. Pohonnya itu tidak tumbuh setinggi Mas Bejo, bahkan ya jangankan berbunga ya ataupun berbuah, bahkan daun-daunnya itu menguning gitu, kayak melayu gitu. Nah, lalu keluarlah si Bang Pulan ini bersama istrinya. Dia bilang, "Bu, heran ya, itu pohon mangga yang kita tanam kan bareng dengan Mas Bejo yang depan rumah kita. Kenapa si Mas Bejo itu pohonnya udah tinggi, bagus ya, dan udah mulai mau berbuah tuh Bu, udah berbunga pohon mangganya. Sedangkan yang kita ini malah kesannya mau layu gitu ya." Jadi punya, "Oh iya benar ya, saya juga nggak ngerti nih Pak, kenapa bisa begitu." Nah, lalu Bang Pulan ini dia bilang, "Wah, ini kayaknya si tukang mangga itu nggak benar deh. Mungkin dia kasih kita bibit yang tidak sama dengan Mas Bejo ya." Nah, jadi si Bang Pulan ini mulai menyalahkan pada yang ya penjual pohon mangga yang di awal. Nah, tapi si ibunya bilang, "Masa sih Pak, nggak mungkin lah, kan itu kan waktu itu kita lihat pohonnya sama kok. Kalau begitu tanah kita yang nggak bener," katanya. "Tanah kita ini kayaknya kurang subur Bu," katanya, "dibandingkan yang Mas Bejo." "Nah, kok bisa Pak, kita kan satu komplek," katanya. "Iya, tanah kita kurang subur nih," katanya. Ya, kalau begitu kata Bang Pulan ini, "Atau ini saya mulai ini nih, katanya Tuhan nggak adil ya. Kenapa kok bisa kita beli pohon yang sama, juga tanam pada tanah yang sama, kenapa yang saya kok malah begini gitu." Nah, jadi Bang Pulan ini mulai menyalahkan penjual mangga ya, menyalahkan tanahnya, bahkan sampai menyalahkan Tuhan gitu ya, tentang pohon mangganya itu yang tumbuhnya tidak sebagus si Mas Bejo ini ya. Nah, itulah teman-teman ya, jadi kejadiannya tuh sering kali ya
ada orang-orang yang istilahnya itu dalam usahanya ketika mengalami satu hal yang tidak sesuai dengan keinginannya, mengalami satu kegagalan, itu dia menyalahkan itu ke orang lain gitu ya, menyalahkan orang lain ya, bahkan ya kadang-kadang juga menyalahkan diri sendiri ya. Ya si Bang Fulan ini pernah ngomong gini ke istri juga, mungkin saya tidak berbakat Bu nanam pohon mangga. Nanam pohon mangga aja butuh bakat ya. Nah ini satu hal yang arti itu dia udah salahkan penjual, salahkan tanahnya, salahkan diri sendiri, salahkan Tuhan. Nah maksud saya begini ya, jadi itu kodrat dia sebagai besar manusia ya, ketika mengalami satu hal yang tidak sesuai dengan keinginannya, yang satu hal yang gagal, istilahnya kurang berhasil, itu seringkali menyalahkan gitu, dengan mudah mengeluh, menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan, ya, sampai yang paling parah menyalahkan Tuhan. Ya. Nah itu satu hal yang sangat tidak patut untuk ditiru. Nah, demikian juga dalam perjalanan kita sebagai YouTuber ya, kadang-kadang begini, ada misalnya dalam satu komunitas atau teman-teman yang sama-sama menjadi YouTuber dalam waktu yang sama, tapi ya dalam perjalanannya kan antara satu YouTuber lain itu kan berbeda ya perkembangannya ya. Jadi seringkali orang tuh melihat, loh kok kamu udah luar biasa subscribernya, viewernya, jam tayangnya, yang saya kok gini-gini aja. Nah kesalahan yang utama adalah tidak mau introspeksi diri gitu ya. Jadi tidak mau istilahnya mengkaji diri apa yang salah, tapi cenderung membandingkan dengan orang lain lalu menyalahkan orang lain dan atau keadaan gitu. Itu hal yang sering kali terjadi dan itu suatu hal yang tidak bagus ya. Jadi maksud saya, ketika kita mengalami suatu pengalaman yang tidak sesuai dengan keinginan kita, mengalami kegagalan dalam usaha atau misalnya masih belum sukses ya. Nah itu hal yang pertama mesti kita lakukan adalah introspeksi diri gitu ya. Jadi contoh kembali pada tadi Mas Bejo sama si Bang Fulan. Tahu nggak kenapa si Mas Bejo ini dia pohon mangga itu bisa tumbuh dengan baik? Karena Mas Bejo ini rajin menyirami, rajin kasih pupuk ya. Bahkan kadang-kadang pohon mangga diajak bicara dan sebagainya. Jadi dia betul-betul menyukai pekerjaannya, menyayangi apa yang dia kerjakan gitu. Nah sementara si Bang Fulan ini nanamnya aja asal-asalan, kemudian tidak pernah dipupuk, tidak pernah, ya otomatis pohonnya itu tidak akan tumbuh sebaik yang Mas Bejo itu. Nah begitupun sebagai YouTuber. Jadi kalau misalnya di antara teman-teman ada yang misalnya subscribernya masih sedikit, kemudian viewer masih sedikit, jam tayang masih sedikit, tanya pada diri sendiri, berapa video yang sudah dibuat selama jadi YouTuber? Ya. Apakah Anda cukup konsisten dalam buat video? Satu itu. Yang keduanya, apakah video yang Anda buat itu sudah cukup menarik buat penonton? Ya kan? Nah itu kan artinya apa? Perlu belajar untuk lebih baik gitu. Ya jadi jangan dengan mudah kita menyalahkan orang lain atau diri sendiri tanpa mau belajar untuk lebih baik. Nah itulah untuk YouTuber ya, saya katakan introspeksi diri dalam arti bahwa kalau kita memang belum sesuai, tanya pada diri sendiri, apakah saya sudah melakukan hal ini dengan benar? Lalu cari di mana salahnya ya. Nah di sini kami kan sudah membentuk komunitas yang next level itu. Kami itu niatnya itu membantu teman-teman supaya misalnya ada yang mengalami kesulitan dalam masa editing video dan sebagainya. Ada yang ingin bikin video yang lebih baik daripada sebelumnya. Kami siap membantu gitu. Ya, inilah fungsi salah satu komunitas kita, saling membantu tanpa saya merasa lebih pinter atau menggurui ya. Bahwa yang penting saya mengatakan sebenarnya sukses atau gagal itu tanggung jawab diri sendiri. Jadi jangan pernah menyalahkan orang lain ya. Karena kalau sukses juga yang menikmati ya Anda juga gitu ya. Nah jadi tolong cerita itu diambil hikmahnya ya, yang tadi cerita Mas Bejo dengan Bang Fulan ini. Jadi kalau misalnya Anda jarang memupuk, jarang istilahnya jangan serius menjadi YouTuber sebagai konten kreator, artinya bikin konten juga jarang, kemudian konten yang ada juga asal-asalan ya. Tidak heran kalau hasilnya pun ya sesuai dengan apa yang Anda kerjakan gitu ya teman-teman semua ya. Nah ini saya sekali lagi menekankan pentingnya di sini kita ini introspeksi diri ya, lalu konsisten dengan apa yang sudah kita kerjakan supaya kita bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Nah jangan ragu-ragu ya,
Kalau memang ada masalah dalam komunitas, bertanyalah pada kami tanpa kami merasa lebih benar atau lebih pintar. Kami siap membantu Anda, ya. Kami semua di sini, komunitas ini siap membantu Anda semua. Oke, teman-teman, salam sukses semua ya untuk YouTuber. Sekali lagi jangan lupa tolong bantu subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga cerita saya yang singkat ini bermanfaat buat semuanya. Oke, salam untuk semua YouTuber pejuang. Semangat!